Analisa Terelie, penulis novel yang amat produktif itu masuk akal. Dia mengatakan di akun FB-nya bahwa dia yakin virus corona sudah hinggap di rumah kita semua. Bahkan mungkin kita saat ini dan anak-anak kita sudah terjangkit virus itu. Tapi faktanya, kita saat ini masih banyak yang baik-baik saja. Alasan Terelie karena di negara-negara lain cukup satu orang datang ke sebuah acara besar, dia kena virus corona lantas berinteraksi dengan peserta acara itu, maka yang lain masih sekali tertular. Karena virus ini sangat cepat penyebarannya. Padahal di Indonesia, nyaris 1 juta orang setiap hari menaiki KRL. Setengahnya alias 500.000 lebih adalah pengguna KRL Jakarta Depok Bogor yang jelas melintasi lokasi Depok, wilayah pertama kali melaporkan kasus virus corona di Indonesia. Nyaris 1 juta orang setiap hari naik busway Jakarta, berada dalam bus, ruangan tertutup. Satu saja bersin di sana, bayangkan dampaknya. Satu batuk di sana, bayangkan implikasinya. 1 juta orang setiap hari. Hampir 100.000 orang setiap hari naik MRT, moda transportasi baru Jakarta. Juga sama situasinya, ruangan tertutup. Dan kita belum menghitung angkot, bus, taksi, transportasi online dan sebagainya. Ada 200.000 lebih penumpang pesawat domestik terbang setiap harinya. Tambahkan juga penumpang kereta api, kapal laut, dan semua moda transportasi. Setiap Jumat, puluhan juta penduduk muslim laki-laki sholat Jumat. Belum jadwal sholat 5 waktu yang berjamaah. Setiap minggu juga jutaan penduduk Kristen pergi ke gereja. Juga penduduk Hindu, Buddha pergi menunaikan ibadah masing-masing. Setiap bulan ada beberapa ribu arisan, ada beberapa ribu pertemuan rapat, bahkan futsal, badminton. Setiap minggu ada berapa banyak penggemar bola bertemu di stadion menonton bola. Ada berapa juta penonton yang memadati bioskop-bioskop, dan ada berapa juta pengunjung mal dan sebagainya. Tambahkan 20 juta murid yang setiap hari bertemu sebelum libur nasional saat ini. Padahal kita tahu, corona telah berjangkit lama. Baru-baru ini Indonesia yang terkena, dan itu pun jumlahnya masih ratusan. Kalian bayangkan itu semua. Itu semua menjadi tempat bertemunya sekaligus berpotensi menyebarnya virus corona. Nah lantas, pertanyaannya, mengapa warga Indonesia seakan-akan tidak ada yang terkena virus ini, kebal dari virus ini? Laporan yang masuk hanya beberapa ratus saja. Apakah mereka terinfeksi tetapi tidak melapor? Ataukah memang mereka baik-baik saja? Dari 250 juta penduduk, data terakhir juga hanya ratusan orang. Negara-negara maju pun tak percaya dengan data suspek corona di Indonesia. Mereka katakan Indonesia mungkin kekurangan alat deteksi. Sistem pantau dan SDM di Indonesia juga dipandang sebelah mata. Intinya, banyak yang tak percaya corona belum menjadi wabah yang serius dan memakan puluhan ribu orang di Indonesia. Ada pendapat lain, memang banyak yang sudah kemungkinan terpapar virus, tapi mereka merasa baik-baik saja. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah warga Indonesia adalah warga yang tangguh. Banyak masalah-masalah yang lebih besar dan hebat dari sekedar corona mereka atasi sendiri. Masalah ekonomi, penghidupan sehari-hari, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka pontang-panting sendiri. Tidak pernah ada yang mengurusi. Pemerintah membuat rakyat tangguh. Di negara maju, ekonomi terjamin, fasilitas terjamin, pemerintah hanya murni bekerja melayani rakyat. Di Indonesia, pemerintah bahkan dirasa malah ngerecoki rakyatnya. Pajak sana-sini, gusur sana-sini, lapangan kerja sulit, penghidupan sulit, aparat keamanan, mulai polisi, hakim, jaksa, dirasa juga tidak menjamin keamanan, malah terkesan menakutkan bagi rakyat. Bukankah rakyat sering merasa takut kalau berhubungan dengan aparat keamanan? Malah ribet, kata mereka. Mending jalur kekeluargaan saja, tidak terlalu banyak biaya. Itulah mungkin hikmah rakyat yang tidak terlalu diurusi pemerintahannya.
Rakyat menjadi tidak manja, rakyat menjadi tangguh dan kuat. Daya tahan tubuh dan psikologi mereka sangat tinggi. Banyak masalah yang lebih dahsyat dari corona yang sejak lama mampu diatasi sendiri oleh antibodi fisik maupun psikologi mereka. Bravo rakyat Indonesia. Analisa Terelie, penulis novel yang amat produktif itu masuk akal. Dia mengatakan di akun FB-nya bahwa dia